Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Setiap orang akan memperoleh kebaikan yang telah diniatkan. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia untuk diperolehnya, atau hijrahnya karena wanita yang dia akan nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki dalam hijrah itu. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dicontohkan oleh Rasulullah, pada saat Rasulullah itu melakukan hijrah, ini banyak para sahabat yang ikut bersamanya. Dan para sahabat ini memiliki motivasi hijrah yang beragam. Antara lain, hijrah mereka benar-benar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Rasulnya. Ada pula yang mereka ikut hijrah bersama-sama Rasulullah itu karena harta. Dia khawatir kalau hartanya habis, maka hartanya ini untuk dibawa ke tempat yang baru, tempat persinggahan baru. Jadi hijrahnya itu dalam rangka menyelamatkan harta kekayaan, kalau di tempat yang lama ini bisa dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dibawa harta kekayaan itu ke tempat hijrah, ke tempat yang barunya, sehingga harta kekayaan itu menjadi aman dari jarahan mereka orang-orang kafir Quraisy. Ini artinya dia hijrah bukan semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena harta kekayaannya. Dicontohkan lagi
sebagian mereka hijrah itu ada yang hijrah karena wanita. Jadi wanita yang ada di hatinya itu ternyata ikut hijrah umpamanya. Kemudian dia harus turut serta mendampingi hijrah ke tempat yang baru dengan tujuan dan maksud agar nanti bisa menikahi wanita yang ada di dalam hatinya itu. Lah hijrahnya karena dunia atau hijrahnya karena perempuan, karena wanita yang akan dinikahi, maka dia pahalanya sebatas itu. Tidak akan memperoleh pahala di akhirat kelak. Jadi sekali lagi bahwa niat itu penting, ya. Niat yang ada di dalam hati itu penting. Dan niat inilah yang membedakan antara perbuatan biasa dengan perbuatan ibadah. Satu contoh, sama-sama orang laparnya, katakanlah satu orang, ada dua orang. Satu orang namanya bakhis. Satunya lagi orang bernama Muhsin. Nah, yang namanya Muhsin ini lapar, yang namanya bakhis juga lapar. Sama-sama dia lapar. Kenapa lapar? Karena dia tidak makan dan minum. Mereka berdua tidak memperoleh makanan dan minuman sejak subuh. Yang Muhsin ini dia niat berpuasa, yang namanya bakhis ini tidak niat apa-apa, tidak niat puasa. Nah, Muhsin ya, dia lapar tapi dia mendapat pahala karena dia laparnya tidak makan itu diniati puasa sunnah. Sementara bakhis dia tidak niat puasa, maka laparnya itu tidak memperoleh imbalan pahala. Muhsin dan bakhis berkawan. Mereka berdua melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan, kesal, lelah. Akhirnya mampir di masjid. Kedua-duanya masuk ke masjid. Yang Muhsin ini masuk ke masjid dengan ambil air wudhu. Kemudian niat iktikaf. Ya. Dia niat iktikaf. Mampirnya masjid itu tidak hanya sekedar untuk istirahat, mengembalikan kebugaran badannya, tapi dia iktikaf. Jadi di samping dia itu istirahat, si Muhsin ini juga niat iktikaf. Nawaitul iktikafah lillahi ta'ala. Kemudian si bakhis ini dia datang naik ke masjid, ya. Kemudian langsung dia merebahkan tubuhnya, istirahat. Si bakhis tidak niat iktikaf. Maka yang didapati oleh bakhis adalah satu, yaitu mengembalikan kebugaran, kesehatan badannya setelah dia istirahat. Beda dengan Muhsin, dia mendapat keuntungan dua. Satu, bisa istirahat, mengembalikan kebugaran badannya, dan yang kedua, dia memperoleh
pahala karena dia ada di masjid itu dengan diniati iktikaf. Jadi ini keuntungan niat, pentingnya niat. Oleh karena kita harus pinter-pinter, pandai-pandai berniat. Niat yang baik, ya, niat yang baik. Sama seperti kita makan. Kalau kita niati untuk memperoleh energi, kemudian energinya kita gunakan untuk ibadah, maka makan kita itu punya nilai ibadah. Kalau kita makan tanpa diniati hal yang baik, maka makan kita tidak akan memiliki nilai ibadah. Makan kita akan seperti halnya makannya seekor kambing atau seekor kucing. Dia makan tanpa basmalah dan tanpa niat yang baik. Sekali lagi bahwa niat itu sangat penting. Oleh karena kita mesti harus melakukan segala hal itu dengan niat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala setiap hal yang diniati dengan niat yang baik, dengan niat ibadah. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi kita semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.